Halo Starji, kembali lagi dalam acara Insert program kita hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu agung. Tamu agung. Enggak sih, actually K-pop fans, K-drama fans gitu ya, sama seperti kita semua di sini. Oh well, at least me gitu ya di sini. Langsung aja aku mau perkenalkan ada Ines Cokro di sini. Hai, halo. Ines mungkin you can introduce yourself. Boleh. Halo semuanya. Oh, kalau bahasa Korea annyeonghaseyo. Asik. Annyeonghaseyo 여러분. Annyeonghaseyo. 저는 Ines입니다. Asik. Boleh deh. Halo, aku Ines. Ines Cokro. Pasti kalau denger Cokro langsung kayak, kok Cokro? Iya, aku anak dari pasangan di Cokro. Dari Girl Center Church, atau biasanya mungkin ada orang yang taunya GBI Gandaria City. Aku berpelayanan sebagai worship leader and also the creative team, salah satu creative team di tim medianya Girl Center Church. Dan aku sekarang kesibukannya kerja, aku masih kerja, lagi work from home dan nonton Korean drama, K-pop, semuanya berhubungan dengan Korea lah. Ya, dan sesuai dengan tamu yang datang hari ini adalah K-pop and K-drama fans gitu ya, dan aku juga di sini sebagai K-pop and K-drama fans juga. Jadi topik kita hari ini adalah anak pendeta berhala K-pop. Oke, judulnya cukup menarik bukan? Ya, langsung aja lah, nggak usah lama-lama ya. Kita langsung bincang-bincang tentang K-pop dan per K-dramaan yang yang aku rasa kita semua banyak yang suka gitu ya, dari yang muda sampai yang bahkan sekarang mungkin generasi mama-mama juga ada yang suka nontonin juga. Betul. Mungkin mama-mama mungkin nggak terlalu ke K-pop tapi mereka lebih ke K-drama gitu kan ya. Betul. Nah sekarang Nes, kamu sendiri sebenarnya udah berapa lama sih suka sama K-pop, suka sama K-drama gitu? Aku tuh ya sebenarnya dulu tuh nggak suka K-pop. Okay. Dulu tuh aku salah satu, ini aku kayak makanya merasa hipokrit sekali. Aku dulu tuh orang-orang yang kayak menghujat orang-orang yang suka K-pop. Apalagi dulu tuh aku suka banget ngata-ngatain orang suka Suju. Apaan sih tuh kayak banci-banci gitu. Dulu ngomongnya gitu ya. It's my first crush. Dulu ngomongnya kayak gitu sampai titik dimana aku inget banget aku lagi nonton. Aku tuh disuruh temen aku nonton Running Man. Oke. Ini kayak tahun 2011an nih. Terus aku ketawa-ketawa ngakak jadi ikutan. Okay. Lama-lama jadi gara-gara adek aku tuh nontonin Running Man juga. Terus dia suka Eunhyuk kan. Jadi dia dengerin terus Suju. Terus gue kok enak ya lagunya ya. Terus lama-lama aku dengerin juga. Terus akhirnya mulai bener-bener suka K-pop itu waktu pokoknya 2011an tuh, pokoknya pas 2PM, lagi 2PM-nya lagi heboh Hands Up. Okay, yeah. Nah di situ gara-gara aku liatin 2PM terus Taecyeon sama Nikun bisa bahasa Inggris nih. Langsung wah keren banget. Dari situ aku ikutin K-pop. Jadi sebenarnya mulai dari 2PM. Jadi sekitar 2011-an. 2011 lah. 2011-an ya. Ya, aku sih sebenarnya mulai suka K-pop tuh dari sekitar 2009 wow, ya earlier lah gitu. Wow. Earlier aja sih sebenarnya. Gitu, terus kayak selain K-pop, K-drama juga suka Terus banget. Sekarang lagi nonton? Semua yang ada aku tontonin. Oke. Jadi I bet you have Netflix gitu ya. Ada. Sekarang ada lagi tuh yang baru loh, platform baru namanya iQIYI ya or something. Oh yang ini ya, punya China ya? Yang China punya. Terus tau gak sih, gitu. pernah lihat iklannya iQIYI ya di YouTube? Belum. Tuh kan pernah kayak ada ads-nya gitu tuh muncul. Terus mereka punya tagline-nya tuh adalah namanya boleh aneh tapi kontennya luar biasa gitu, semacam kayak gitu. Jadi memang mereka mengakui bahwa namanya mereka a bit strange. Kayak semua nama gitu. Jadi kayak banyak banget platformnya gitu loh. Betul. Nah betul terus sejak dari itu sampai sekarang masih nih berarti? Masih. Sampai sekarang makin parah malah sekarang. Grow even stronger gitu ya. Kayak sekarang lagi peak-peaknya yang kayak gitu. Oke. Terus kayak yang bikin kamu sampai bisa mengidolakan sampai bisa ngefans banget sama yang namanya K-pop or K-drama tuh apa sih sebenarnya? Apa ya? Selain dari lagu-lagunya ya, I admit memang productionnya dari Korea sih memang mereka totalitas banget gitu kan, bagus-bagus gitu. Cuman aside from that apa gitu? I think what makes it different dari yang apa yang kita lihat di Hollywood sama yang di Korea ataupun di Indonesia gitu is how much that we can see this person kayak sebenarnya bukan real life-nya gitu. Kalau orang kan ada real life di sosial media, tapi mereka kan lebih ke variety show. Betul. Atau mereka ada show sendiri yang kayak ini biasanya kayak dulu aku ingat 2PM tuh ada namanya Wild Bunny ya. Namanya Wildest Bunny yang mereka tuh kayak di dormnya kayak gimana. Kayaknya sisi-sisi itu yang sebagai fans kita ngeliat ternyata orangnya kayak gini. Ternyata orang kayak gini tuh seru banget, terus mereka ketawa-ketawa. And then lihat mereka kerja kerasnya, udah gitu tahu mereka kan trainee bertahun-tahun gitu.
Jadi pelan-pelan dari situ jadi demen. Kayak emang I think kalau di Korea itu mereka membentuk karakter, show karakternya nih artis tuh sedemikian rupa. Kalau di Amerika kan kalau di Amerika tuh kayak kita cuma dengerin lagunya doang. Betul. Sama lihat di sosial media, that's it. Kalau ini tuh kayak there's something more like an extra something yang bikin kita jadi makin demen gitu. Jadi memang mereka nggak cuma provide lagu, nggak cuma kayak kasih kayak drama ya, cuma jadi tokoh dramanya, tapi kayak more than that tuh ada yang mereka provide juga kepada all the fans yang nonton gitu ya. Nah terus sekarang kalau ngomongin tentang konteks itu, menurut kamu sendiri nih ya, kita mengidolakan kayak artis K-pop atau K-drama tuh sebenarnya boleh apa enggak sih? What do you think? Kalau menurut aku sih, I think the word mengidolakan sendiri itu bisa tergantung orang definisinya gimana ya. Cuma kalau menurut aku, I think to a certain extent tuh nggak apa-apa. Bukan mengidolakan as in like kita worship them gitu kan, tapi lebih kayak gue ngefans nih, gue pengen jadi kayak ini orang, atau aduh andai kan gue punya pacar kayak gini, atau kayak gitu-gitu. I think it's normal gitu, it's fine. Tapi jangan sampai, kalau menurut aku ya, jangan sampai ada titik di mana kita menjadikan orang itu melebihi Tuhan. I think that's the certain extent. Kalau kita udah mentingin orang itu dari, nggak cuma lebih dari Tuhan ya, kalau misalnya kita mentingin idola kita dari keluarga atau mungkin dari kesehatan kita sendiri, itu udah something wrong gitu. Kayak aku sering banget lihat artis ini, misalnya anak-anak di gereja aku ya, anak-anak SMP SMA yang saking ngefansnya sama BTS, mereka kan stay up the whole night gitu. Kayak kemarin pas Grammys nih, mereka stay up the whole night buat nontonin Grammys. Kayak lu bukan anak sekolah, kayak kamu bukan anak SMP ya, harusnya kamu jam segini udah tidur nih. Kayak harusnya you're not supposed to be watching this gitu. Kayaknya kalau kita udah sacrifice keluarga, kesehatan kita, pokoknya sacrifice something important in our life buat seorang idol itu ya udah terlalu parah Lebay gitu. Ya. Pokoknya dari a certain extent gitu. Tapi for me I think it's fine. Ya terus kayak dari your dad and your mom gitu ya, ada any objection gak sih dengan you fangirling with all the K-pop stars and K-drama stars gitu? I think buat mereka yang selalu ingetin sih, pokoknya inget kayak there's a limit gitu. Jangan sampai kita bukannya cuma ngefans jangan sampai kita tiba-tiba ke fase berhayal yang menghayal yang nggak jelas-jelas gitu lah ya. Halu gitu ya. Halu, bener halu sih. Halu banget. Sampai pokoknya yang kalau sekarang mama papaku pokoknya ingetin kayak ya kamu suka K-pop nggak apa-apa, cuman jangan sampai kamu susah dapet cowok karena standar kamu terlalu tinggi. Oke. Mereka selalu ingetin kayak gitu yang pokoknya hal-hal simpel sih sebenarnya. Intinya mereka nggak objek, cuma mereka selalu ingetin kayak pokoknya ingat kayak they are also humans make mistake. Mereka kalau sekali disappoint you, jangan they're human juga gitu. Jangan lo mengidolakan banget sampai ntar kalau gini ntar sakit jadi hati, kecewa apa gitu ya. depresi lah gitu. Apa gitu padahal ya sebenarnya. Terus kayak anyway ya, ngomongin tentang K-pop sama K-pop lah. Pernah nonton kayak konser salah satu sering sih. Oke. Banyak kayaknya. Terus apa aja yang selama ini udah pernah ditonton? Apa ya? Katanya banyak. Makanya saking banyaknya sampai pokoknya aku ingat banget konser pertama K-pop aku tuh CN Blue. Oh, oke. CN Blue. Itu di sini apa di luar? Sini. Oh, di sini. Di Jakarta. CN Blue and then EXO pernah, 2PM pernah. Super Junior pernah. Oh, surprisingly pernah ya? Pernah, setuju. Okay. Itu pun karena diajakin teman. Jadi karena dia kenal. Jadi Oh, dia iya, kenal iya. sama Siwon tuh. Ya, saya agak kesenjangan sosial ya sama saya ya. Apa ya? Oh, yang paling niat itu aku nonton BTS di Singapura. Itu paling niat. Oh, wow. Why Singapura, kan di sini juga ada. Waktu itu aku pas BTS ke Jakarta, aku tuh lagi di US. Oh, oke. Gitu. Sedangkan tiket di US tuh mahal banget. Oke. Jadi waktu itu pas aku kayak berkali-kali lipat yang di US ya? Enggak berkali-kali lipat. Intinya susah banget dapet tiketnya. Terus kalau calo mahal banget. Oh gitu. Iya, jadi intinya kemarin tuh aku udah for good ke Indo, pas banget BTS di Singapura nih. Langsung deh. Langsung kayak Dad permisi. Ini aku boleh gak pergi ke Singapura mau tonton? Dia kayak untungnya boleh sih akhirnya ke Singapura. Pokoknya BTS pernah, GOT7 juga pernah. Oke, banyak banget ya. Day6 pernah. Banyak lah pokoknya udah banyak banget. Banyak banget loh. Kalau aku sih dulu cuma nonton yang bener-bener, yang literally aku bayar tuh ya. Bener-bener cuma suju. Gitu. Terus kalau kayak 2PM tuh aku pernah nonton. Cuman waktu itu tuh zaman-zamannya handphone BlackBerry tuh ya, waktu saat itu mereka tuh ada bikin kayak
konser gitu loh. Oh, enak dong. Konsernya dan gratis for all the BlackBerry users. Andai kan aku dulu tahu, aku ikutan. Iya, for the BlackBerry users waktu itu tuh kayak you just register your email number gitu. Terus Serius? datang ke sana, kasih lihat nomor emailnya, and then you get in for free gitu loh. Boleh gak kita memutar balikan waktu? Iya, terus waktu itu tuh ada 2PM salah satunya di situ. Jadi kayak I watch 2PM ya gratis. Terus sisanya sih aku nonton Suju sih, yang bener-bener aku nonton berbayar tuh ya Suju gitu. Dan ya itu memang luar biasa banget sih. Tapi keren banget loh. Tapi maksudnya kayak artinya like it's good juga for us gitu ya, kalau misalnya kita kayak gitu. Jangan diem-diem juga gitu kali ya, kalau misalnya sama orang tua gitu. Kalau tanya apa gitu kayak enggak kok gitu. I think just be open aja to your parents juga gitu. Kalau if you like something, kalau misalnya kita lagi mengidolakan seseorang gitu ya, maksudnya kayak K-pop star or lagi nontonin K-drama atau apa ya, just update aja gitu ya. Bener, kayaknya kalau menurut aku ya, the good thing about sharing ke orang tua gitu, dan orang tua tahu kita suka apa, karena mereka juga bisa ngawasin kan, mereka juga bisa mereka bisa ngarahin kita juga ya. Mereka juga bisa kayak kalau mereka liatin kayak ini kontennya kok udah nggak bener ya, dan mereka juga bisa kasih tahu. Cuman in the same time enaknya juga kalau kita orang tua tahu kita sukanya apa, kadang kita kalau boleh nggak beli tiket ini pasti dibeliin. Kayak ngapain kita ngumpat-ngumpat, pasti mereka beliin kalau mereka tahu kita suka kok. Tenang. True. Jadi guys ya, jadi nggak usah malu-malu, nggak usah jaim-jaim kalau misalnya emang suka sama yang namanya K-pop atau K-drama, or mungkin sekarang anak-anak sekarang teens banyak yang suka nonton Haikyuu gitu ya, lagi anime segala macem tuh, mereka ada beberapa yang lagi happening banget juga gitu nonton. Aku cuma tahu Attack of Titans. Jujur aja, itu pun gara-gara banyak di mana-mana Attack of Titans, jadi kayak Tapi nonton? Enggak, cuma tahu doang. Itu karena muncul doang di Netflix gitu nggak? Cukup tahu aja Attack of Titans. Okay. Iya. Nah terus kalau misalnya kita ngelihat opa-opa yang kayak gemes banget, yang kayak cakep banget gitu ya, terus kayak mereka there is something happening in their life, terus kita ikut-ikutan sedih, mereka happy, kita ikut happy juga. What do you think? Maksudnya to some extent kan pasti memang bagaimana when you see your idol kayak receiving award aja kan kita juga ikutan happy gitu kan. Tapi to some extent kan pasti ada batasannya juga ya. And how do you set your own boundaries gitu, yang supaya kita nggak kayak terbawa dalam emosinya lebih dalam daripada cuma sekedar melihat mereka sebagai public figure. I think, to be honest, I think it's normal karena kita manusia dan kita punya feelings kan. Kayak as simple as misalnya kita punya teman kita is going through a hard time, pasti kita ngerasa sedih kan, pasti kita ngerasa empathy gitu. Jadi kayak kalau menurut aku it's normal. Kalau aku lebih mikirnya kayak contoh nih, kemarin kan BTS baru kalah Grammy ya. Itu aku emosi banget ya. Tapi aku juga shock sih karena kayak emosi banget. Kayak man gitu, like BTS gitu loh. Iya, dan kalau dilihat di videonya mereka tuh kayak mencoba gak apa-apa, tapi sebenarnya kan mereka kayak gitu deep down kayak gimana gitu kan. Kayaknya kalau menurut aku ya, sebagai manusia we have this feeling of empathy gitu, dan bagus juga untuk kita feel, tapi ada boundaries of course. Kayak kalau misalnya mereka putus masa kita ikutan sedih, kayak itu kan aneh ya. Kayak kalau mereka I think if it's their private matter, it should be their private matter. It's okay to be sad juga lah, kayak mereka public figure, it's okay to be sad. Sama kayak kita ke teman kita kan. Cuma I think boundariesnya jangan sampai kesedihan mereka mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jangan sampai gara-gara mereka ya sedih, kita jadi nggak mau makan, kita jadi galau sendiri. Padahal tuh urusan mereka kan sebenarnya gitu sih. Iya. Soalnya kayak di Korea tuh kan ada yang terkenal dengan namanya fansnya Saseng gitu kan ya, yang kayak they really nggak cuman stalking kehidupannya, tapi kayak they do more than just stalking gitu kan, kayak they are willing kayak buat even kayak sneaking ke rumahnya si artisnya gitu kan, nih kayak yang I also don't know how they do it gitu kan, gitu. Cuman kayak mungkin kalau buat kita yang ada di sini, kita nggak bisa ngelakuin kayak si Saseng itu kan gitu ya, mungkin kalau kita terobsesi gitu. Tapi is there any tips from you gitu ya, untuk kayak kita supaya bisa ada clear cut-nya untuk kita nggak terobsesi, nggak yang kayak over kayak kita mah benar-benar hidup kita tuh dipenuhi sama si ini gitu loh. Is there any tips from you? I think I'll give like a few tips. Yang pertama pasti jaga hubungan sama Tuhan. Itu paling penting sih kayaknya. Jaga hubungan sama Tuhan, karena waktu kita dekat sama Tuhan kita tahu apa sih prioritas hidup kita gitu. Jangan sampai kita saking udah terobsesi sama artis-artis ini kita sampai lupa sama Tuhan gitu. Itu udah kayak that's a no-no banget. Yang kedua itu always
remember kalau your idols tuh humans juga. They need, bukan they need sih, kayak mereka pasti bikin mistakes juga and everything like that. Jadi kayak if you're obsessing with them, you're obsessing with another human kan sebenarnya. Jadi ntar kalau they disappoint you, ya you know, it's like it's not normal gitu. Dan kalau misalnya kalau buat aku mungkin tipsnya gak cuma K-pop doang, yang gak cuma K-drama, mungkin in anything in life. Kalau mereka udah ngambil 80% dari otak kita tiap kali mikirin itu terus, I think it's time for you to think about it lagi sih gitu. Kayak kalau misalnya kalau lagi diam lagi mikir ini, kayak aku di TikTok ya sering lihat ada cewek-cewek yang kayak kemarin aku lihat di TikTok ada cewek yang ke supermarket, dia lihat dia ada gummy bear gitu, terus dia beli gummy bear, dia mikir gini, aduh lucu ya, kayaknya Seokjin bakal suka ini. Gue kayak, kan you're not gonna meet him anyway gitu. Kalau udah ngefeknya sampai gitu in your life, I think you gotta pray about it gitu. Pokoknya tuh idols are idols, there to cheer you up, bukannya you know, kayak emang jujur buat aku sejak suka K-pop itu emang kadang kalau lagi sedih jadi happy sih nontonnya gitu. Cuman jangan sampai mereka jadi the only source of happiness. Gitu. Ingat masih ada teman, masih ada keluarga, masih ada Tuhan yang ada buat kamu gitu. Kayak jangan sampai idol ini menggantikan posisi Tuhan menjadi your yang source of joy, source of peace. Jangan sampai idol ini yang gantiin kamu waktu kamu untuk saat teduh. Harusnya kamu saat teduh malah kamu lagi nonton di TikTok. Betul. So I think kita harus remind diri kita sendiri juga gitu ya, dan I think it's good for us to do a check up on our own selves gitu ya, untuk kita lihat bahwa selama ini nggak ngomongin tentang K-pop sama K-drama aja, ini kebetulan aja karena bintang tamunya hari ini K-pop and K-drama fans gitu kan. Tapi dalam kehidupan kita mungkin buat kita yang sukanya anime, kita suka manga or anything else gitu ya, Netflix channel yang lain gitu ya, mungkin it's good for us to check on ourselves gitu ya, bahwa maksudnya selama ini tuh source of joy kita tuh sebenarnya apa sih? Dan kita harus lihat source of joy kita bukannya apa tapi siapa gitu kan. Siapa yang harusnya bisa menjadi source of joy-nya kita, source of strength-nya kita gitu kan ya. Yang pelipur laranya kita tuh siapa, bukannya apa yang kita tonton gitu. Jadi I think it's good for us to do a regular check up supaya kita nggak terbawa lebih dalam ke dalam idolatry yang seharusnya kita nggak ada di situ gitu. Nah, kalau buat kamu sendiri nih Nas, how do you manage your time? How do you kayak bagi waktu gitu ya? Karena kan kayak K-pop, K-drama is one of your hobby juga gitu ya. For you to watch, for you to listen gitu. Karena memang yang tadi kita udah sempat bahas di awal bahwa mereka tuh nggak cuman kasih muka ganteng, muka cakep, tapi they also produce something good juga actually yang kita bisa pelajari di situ sebenarnya kan. Gitu. Jadi kayak how do you actually manage your time gitu, and between your responsibilities and your hobby gitu. Aku bersyukurnya aku itu kerja di GoPlay, which is like Gojek punya entertainment group. Jadi bagusnya aku kerja di situ, aku emang di-expect untuk nontonin banyak-banyak acara-acara supaya kita bisa misalnya, kayaknya game ini bisa diimplementasi di show kita yang ini, kayak gitu-gitu. Asik banget ya? Iya, lumayan asik. Asik banget loh itu. Iya, dan anaknya kerja di Gojek nih, kalau Gojek itu nggak ada jam kantor. Jadi kita mau bangun, misalnya kita baru mau mulai jam 1 gitu ya, tapi mau jam 5 udah kelar nggak apa-apa, yang penting kerjaannya kelar gitu. Jadi kalau aku how I manage my time, kayak my responsibility ya, pertama prioritize my kerjaan dulu. Kalau kerjaan aku udah kelar, semua udah kelar, baru deh kalau misalnya aku udah free time baru aku nonton. Biasanya aku misalnya nih seharian gitu, aku mungkin dari jam 10 pagi ada meeting sampai mungkin kerja baru kelar jam 5 sore gitu. Habis jam 5 sore biasanya aku makan malam tapi sambil nonton, atau mungkin aku lagi makan siang, biasanya aku makan siang sambil nonton. Kayaknya emang just manage your time, jangan sampai ini misalnya buat teman-teman yang sekolah gitu ya, jangan sampai lagi sekolah kalian sambil liatin TikTok. Apalagi nih kalau misalnya opa-opanya lagi V-Live gitu, jangan lagi kelas tiba-tiba sebelahnya opanya lagi V-Live, aku tahu sering bikin kayak gitu ya. Pokoknya intinya just remember your responsibility, prioritasin dulu. Kalau emang kalian sekarang lagi sekolah, prioritasin sekolah. Kalau kalian kerja, prioritasinlah kerjaan gitu. Pokoknya just remember your priority. Dan kalau aku how I manage it ya juga
Ya aku sekarang lagi belajar sih manage, apalagi jam tidur itu kayak kacau banget sih. Cuman it's a learning process. Ya, our life is learning process. Ya jadi it's a good juga gitu ya untuk kita semua, selain tadi check on ourselves gitu, whether apa yang kita tonton itu apakah jangan-jangan itu udah kayak mengoccupy sebagian besar kehidupan kita, tapi another thing to consider adalah untuk gimana caranya kita bisa manage waktu kita. I think salah satu parameter yang bisa kita pakai selain udah berapa persen orang itu kayak merasuki kehidupan kita, I think salah satu parameternya mungkin kita bisa lihat ya, waktu kita kebanyakan kita pakai buat apa ya. Betul. Ya, jadi kayak if you spend most of your time looking at your opa-opa yang kamu suka gitu, atau nontonin drama yang kamu suka, atau mungkin nontonin yang lain-lain yang kamu suka, probably it's a good time for us untuk kita bisa check up juga gitu. Betul. Ya. Jangan-jangan kita harus kurangin nih gitu. Jangan-jangan yang kita lihat, yang kita tonton ini udah masuk ke dalam kehidupan kita tuh lebih daripada yang seharusnya gitu ya. So I think it's such a good chat gitu ya untuk topik kita hari ini, untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi biarlah topik kita yang hari ini yang kita bincang-bincangin nih ya, biar ini semua bisa menjadi perenungan untuk kita pribadi, untuk kita juga bisa beware gitu ya dengan apa yang kita lakukan setiap harinya, terutama dengan idola-idola yang kita udah lagi sukain banget sekarang ini gitu ya. Dan pesannya adalah it's not wrong to have an idol gitu ya. It's not wrong for you to kayak like an idol gitu, untuk suka gitu, untuk bisa kayak seneng banget terhadap sesuatu gitu. It's fine gitu, karena they are there, they exist ya memang. Betul. Untuk entertain kita semua gitu. Betul. Jadi it's totally fine as long as mereka hanya sebagai entertainer dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi jangan sampai semua yang kita tonton, semua yang kita suka ini berubah posisinya dari entertainer malah jadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul. Gitu ya, quote unquote ya. So untuk teman-teman terus saksikan Start Talk di hari Sabtu, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Bye bye. Thank you, Ines. Thank you. Halo Soldiers, apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku Vanessa. Yuk kita simak Starji News minggu ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali hadir di online service Starji kita, kalian bisa dapetin welcoming gift dengan cara DM di Instagram kita @starji.zion. Starji juga bakal ngadain night prayer. Buat kalian yang mau ikut, kita ngadain night prayer ini jam 8.30 di hari Kamis. Nah, kalian bisa dapetin linknya dengan cara DM Instagram kita juga di @starji.zion. Gereja kita juga ngadain morning prayer setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi via Zoom. Nah, buat kalian yang mau ikutan juga bisa langsung DM Instagram kita juga di starji.zion. Abis ibadah ini, kita juga ada yang namanya home. Nah, buat kalian yang masih homeless atau nggak punya home, kalian bisa langsung DM Instagram kita di @starji.zion supaya kalian juga punya home. Info yang terakhir, ayo kita sama-sama untuk menabur benih mukjizat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan hari ini, walaupun hanya via online Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga yang menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Aku percaya Tuhan, dimanapun kami melaksanakan ibadah online Starji ini Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau menabur benih mukjizat Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati apa yang kami tabur Tuhan. Biarlah bisa menjadi berkat bagi rumahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah informasi Starji News minggu ini. Selamat beribadah. Shalom Starji, balik lagi ke ibadah Starji hari ini ya, welcome back. Kalian siap-siap ya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oke?
Bapak sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapak. Kami mau menyiapkan hati kami, buka hati, buka pikiran, menyiapkan catatan kami Bapak untuk mendengarkan dan mencatat dan mau untuk melakukannya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yo, what's up, Saji Fams? Christopher Tapihero di sini, senang banget dapat kehormatan untuk bisa membagikan isi hati Tuhan. Dan hari ini kita bakal ngomongin topik yang penting, ya bahkan masuk kategori sangat penting, yaitu tentang transformation, ya tentang perubahan, dan gue taruh alamat IG gue dan istri gue di sini karena kita aktif di sosial media, pelayanan di situ. Masuk di sosial media khususnya Instagram bukan mau jadi selebgram, ya bukan takut ketinggalan zaman juga, tapi lebih tepat takut ketinggalan generasi. Kita pengen mendampingi kalian, ya teman-teman kalian banyak aktif di sosial media. Dan ini ada IG ku dan ada IG istriku, jadi kalau yang perempuan punya pertanyaan dan pengen sharing, ya pengen counseling bisa langsung DM istri saya. Dan yang laki-laki pengen counseling, sharing bisa langsung DM gue. Ya udah married sama istri gue, Juli ini 11 tahun. Dan kenal dia total hampir 15 tahun, punya 2 orang anak laki-laki. Ya, kelas 4 sama kelas 2 SD. So, perkenalan singkat dari gue, kita langsung masuk aja. Jump right in ke transformation ini gimana, atau pentingnya, seberapa penting untuk kita harus berubah. Dan perubahannya seperti apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam diri kita. Ya, ayat tema kita ada di Roma 12 ayat 2, teman-teman. Ya, langsung buka Alkitabnya aja. Aku sertakan di sini. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini jelas, ya kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Dan percaya atau enggak, ayat ini basically intinya sebenarnya nggak ngomongin tentang tampilan luar, bukan sesuatu yang terlihat gitu ya. Tapi lebih ke kedalaman, bahkan perubahan itu dimulai dari perubahan budi. Di sini disebut sebagai paradigma atau cara pandang, ya, satu pola pikir yang diubahkan. Dan gimana cara berubahnya? Tentunya pasti lewat firman Tuhan. Ya, dikatakan berubahlah. Berarti ini sebuah keharusan. Tujuannya sehingga kita bisa bedain mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Seringkali masalah terbesarnya adalah kita nggak tahu mana yang Tuhan mau. Tapi most of the time seringkali kita dapati bahwa kita ini nggak peduli sama yang Tuhan mau. Kita hidup soalnya buat diri kita sendiri. Bahkan lebih parah lagi, kita menganggap Tuhan tuh hadir untuk memenuhi semua kebutuhan kita, semua, atau bahkan lebih parah, keinginan kita. Ya, dia berhutang untuk kasih kita apa yang kita mau. Jadi ketika kita minta sesuatu, kita berdoa dan Tuhan nggak kabulkan, kita kecewa. Dan bahkan ngomongnya bilang, kayak Tuhan gak dengerin deh doa gue. Dan itu sebuah fitnah. Kenapa? Karena jawaban doa, Tuhan selalu jawab doa, apalagi yang kita doakan dalam nama Yesus. Dan jawabannya cuma 3 ya. Iya, enggak, atau tunggu. Ya, seringkali Tuhan jawab tidak, artinya bukan gak dijawab. Cuman dia jawab tidak dan kita gak suka. Penolakan, apalagi disuruh nunggu juga kita gak suka. Tapi, aku gak mau ngomongin tentang doa di sini. Tapi lebih ke tadi, kita jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya, kita harus berubah. Dan berangkat dari ayat ini kita akan belajar ada 3 poin kalau teman-teman suka nyatet. Yang pertama, pertanyaan ini, ya harus nggak sih berubah, Kak? Bukannya Tuhan terima kita apa adanya. Ya, emang kalau diterima apa adanya tuh kita mesti berubah ya. Kalau for me personally, buat gue secara pribadi, diterima apa adanya bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Ya, gue ulang lagi. Diterima apa adanya bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Dan ini yang at least gue alamin sungguh-sungguh. Ketika, gini, masa lalu gue cukup berantakan. Ya, gue pacaran cuma 2 kali, dan yang pertama berantakan, yang kedua, yang sekarang gue nikahi istri gue, dan istri gue ini memutuskan untuk memaafkan gue dengan masa lalu gue yang berantakan itu, dan penerimaan dari dia ini, ya justru yang membuat gue berusaha keras, sekeras semampu yang gue bisa lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, diterima apa adanya bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Ya, berarti berubah ini sebuah kemestian dong, Kak. Ya nggak sih? Kalau emang Alkitab bilang, firman Tuhan bilang berubahlah oleh pembaruan budimu, berubahlah berarti sebuah kata perintah. Artinya ini sebuah keharusan. Di Yohanes 3 ayat 3, apa yang Tuhan Yesus bilang cukup jelas tentang kita mesti berubah. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus ngomong sendiri, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, dilahirkan kembali adalah cara untuk berubah. Ya, cara untuk berubah karena natur kita secara dari lahir kita itu seperti Raja Daud mengatakan di salah satu mazmurnya, dia bilang, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dari lahir kita punya dosa keturunan. Kita nggak terlahir seperti kertas putih. Kita udah punya kecenderungan berdosa. Oleh sebab itu kita nggak bisa jadi apa adanya, dalam artian kita terlahir seperti ini, ya mau gimana dong? I'm a sinner. Saya born this way. Kita nggak bisa pakai kata-kata itu. Ya, karena Tuhan Yesus cukup jelas berkata di sini kita harus berubah. Ya, melalui kelahiran kembali. Jadi perubahan ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang harus. Ya, bukan pilihan, berarti harus. Kalau Tuhan Yesus bilang harus, ya kita harus berubah. Ya. Jika nggak dilahirkan kembali, nggak bisa melihat kerajaan Allah, kita harus berubah. Gue tumbuh besar dengan kisah-kisah film-film jagoan gitu di TV. Dari Satria Baja Hitam sampai dulu yang cukup gue suka banget juga, salah satunya Power Rangers. Dan Power Rangers selalu ketika lagi udah mulai diserang monster dan whatnot, mereka selalu bilang, kita mesti berubah kalau nggak kita kalah. Yes. Satria Baja Hitam juga ngomong kayak gitu. Ya, makanya selalu ada gerakan-gerakan apa yang akhirnya berubah bentuk jadi jagoannya. Bahkan Power Rangers bisa jadi robot yang besar dan mereka bersatu jadi satu robot buat ngelawan monster, right? Kalau nggak berubah, kita bisa kalah. Dan kadang, apalagi film-film seperti itu pun ada pelajaran yang bisa dipetik. Ya, kita harus berubah, kalau nggak kita kalah. Kalau nggak bahkan nggak bisa melihat kerajaan Allah. Kita harus dilahirkan kembali. Sekali lagi, diterima apa adanya bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Ya, jadi sebuah keharusan, kita harus berubah. Ya, nggak bisa kita bilang kayak, tapi ya gue memang kayak gini orangnya. Dan Tuhan kayak terima gue apa adanya. Ya, cinta sejati
bukan hanya menerima apa adanya, tapi juga mengubahkan kita menjadi lebih baik. Ya Tuhan nggak akan, walaupun dia menerima kita apa adanya, dia nggak akan membiarkan kita terus apa adanya, dia akan menguduskan kita. Ya, dari sehari ke sehari menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ya, that's why we call ourselves Christian. Pengikut Kristus, target kita adalah menjadi seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Bagaikan bejana itu judul lagunya, dan dibilang siap dibentuk. Dan in the end of the day, perubahan adalah sebuah kemestian. Kita harus berubah, ini bukan pilihan buat kita. Ya, kita harus berubah, kalau nggak kita nggak bisa ngeliat kerajaan Allah. Kalau nggak kita kalah, kalau pakai term tadi, film-film jagoan tadi. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang mendasar, kalau emang kita harus berubah. Kak, pertanyaannya berikutnya adalah, bisa nggak sih kita berubah? Karena gue udah coba Kak berkali-kali, tapi nggak berhasil gitu. Ya, problemnya di sini kita bisa lihat di Roma 7 ayat 18 sampai 26. Ya, teman-teman mudah-mudahan ada Alkitab di dekat teman-teman, karena hidup kita harus dekat-dekat Alkitab. Di ilmu dibilang kita mendekat kepada firman Tuhan, kita menjauh dari dosa. Tapi kalau sebaliknya, orang yang jauh dari firman Tuhan, jauh dari Alkitab, biasanya dia dekat dengan dosa. Yang kita tinggal pilih, yang mana yang mau kita dekati. Dan kita, kalau benar kita harus berubah menjadi seperti Kristus dari hari ke hari, artinya kita harus lebih banyak spend waktu dengan firman Tuhan. Ya, kita akan selalu jadi seperti tongkrongan kita. Siapa yang kita habiskan waktu paling banyak bersamanya, kita akan jadi seperti mereka. Kita akan makin mirip dengan yang paling kita sering nongkrong bersamanya. Dan aku berdoa, sungguh-sungguh, melalui firman ini kita diyakinkan untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, yaitu hidup dalam firman Tuhan, melalui firman Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang kesulitan untuk berubah. Ya, kesulitan untuk berubah. Makanya sampai ada pertanyaan, oke, gue harus berubah, tapi emang bisa ya Kak berubah? Ya, problemnya ada di sini. Roma 7 ayat 18 sampai 19 dan 24 sampai 26. Oke? Dikatakan seperti ini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Rasul Paulus dengan jujur mengatakan, dalam diri saya secara naluriah, secara manusia, nggak ada yang baik, nggak ada yang bagus. Ya. Terus dia lebih lanjut lagi secara jujur menyatakan, membuat kita bisa relate. Ya, kita langsung kayak, oh pantesan. Ya, pantesan sulit, ternyata ini bukan sesuatu yang ada di dalam kita. Ya, kita terlahir dalam dosa, seperti Raja Daud tadi mengatakan di salah satu mazmurnya. Rasul Paulus bahkan mengatakan juga demikian. Bayangin, ini seorang rasul yang nulis 75% perjanjian baru loh. Dia bukan cuma baca Alkitab, dia nulis Alkitab. Nah, kita baru baca dan akhirnya menemukan kenyataan ini. Dia yang nulis aja juga menemukan kenyataan ini. Ya, dalam diriku sebagai manusia nggak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku. Emang ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Ya, saya sebenarnya pengen bikin yang baik, kata Rasul Paulus, tapi bukan itu yang saya bikin, melainkan apa yang aku tahu nggak boleh, yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat terus, kata Rasul Paulus. Saya tahu, ya saya harus berubah. Ya, saya tahu ini jahat, dan saya tahu mana yang baik. Saya pengen melakukan yang baik, malah yang jahat terus yang saya bikin. Padahal saya nggak mau melakukan itu. Ya, terus terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIS sekarang disebutnya BIMK. Di ayat 24-26 menyatakan seperti ini. Ya. Alangkah celakanya saya, kata Rasul Paulus. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini, dari tubuh ini, yang membawa saya kepada kematian? Dia bilang daging ini semuanya punya kecenderungan untuk melawan Tuhan, untuk nggak mau berbuat yang baik. Keinginan ada tapi nggak mampu. Daging ini selalu punya kelemahan, kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Ya, Rasul Paulus bilang, alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Syukur kepada Allah. But thank God, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Ya, sekali lagi ketika Yesus bilang, seorang harus dilahirkan kembali kalau nggak bisa melihat kerajaan sorga, kita tahu maksudnya apa. Hanya ada di dalam Kristus lah kelahiran kembali tersebut. Ya, we have to follow Christ. Kita harus ikut Dia dan percaya kepadanya. Karena kelahiran kembali hanya ada dalam Yesus. Ya, hanya ada dalam Yesus. Jadi apa solusinya? Tentunya kita harus sungguh-sungguh menyadari di luar Kristus kita nggak bisa. Make it lead to gini, pertanyaan berarti
kalau Rasul Paulus bilang dia bersyukur kepada Tuhan karena pengorbanan Yesus Kristus, karena Kristus menyelamatkan dia, berarti bisa nggak? Ya ini sebuah pertanyaan retoris, artinya bisa pasti. Ya bisa, tapi pertanyaan berikutnya, kita nyambung ke pertanyaan atau poin terakhir, yang adalah pertanyaan yang mesti dijawab. Ya setelah pertama, harus nggak sih berubah kalau memang Tuhan terima kita apa adanya? Yohanes 3 ayat 3, Tuhan Yesus bilang harus. Ya harus dilahirkan kembali, kalau nggak bisa ngeliat kerajaan sorga. Ya berikutnya pertanyaan seringkali muncul, bisa nggak sih? Emangnya bisa ya berubah? Lihat kenyataannya emang melalui kemampuan kita sendiri, kita nggak terlahir, nggak ada kebaikan dalam diri kita. Ya, Yesus nggak berkata kamu cantik-cantik dari hatimu, seperti lagu yang dulu cukup terkenal dari satu girl band yang udah bubar. Ya, tapi nggak dari dalam hati timbul keluar semua kenajisan, percabulan, kejahatan, pembunuhan, iri. Dari dalam hati justru keluar semua itu. Nah, jadi gimana? Ya, kita terlahir sebagai pendosa. Bahkan tubuh kita ini punya kecenderungan bahwa kita jatuh dalam dosa. Tapi Rasul Paulus bersyukur. Jadi dia bersyukur karena Tuhan menyelamatkan dia melalui Yesus Kristus. Dan tentunya keselamatan juga tersedia buat Anda dan saya, buat kita. Ya, masuk kepada pertanyaan berikutnya, kalau emang bisa, gimana? Ya, bagaimanakah kita bisa berubah, Kak? Yang pertama, harus nggak? Harus. Bisa nggak? Sebenarnya nggak bisa, tapi bisa kalau ya dalam Kristus. Oke, kalau bisa terus gimana, Kak? Gimana caranya bisa kita berubah? Di Yohanes 15 ayat 5. Ya, Yohanes 15 ayat 5 dan lanjut ke ayat 7 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya." Ya. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia." Jadi saling. Ya bukan cuma satu sisi kita tinggal dalam Tuhan, tapi Tuhan juga tinggal dalam kita. Ia berbuah banyak, kata Yesus. "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Oh, oke. Ini dia nyambungnya. Ingat, Rasul Paulus bilang, saya punya niat untuk berbuat yang baik, tapi malah yang jahat yang saya tahu itu nggak boleh dan yang saya nggak mau buat, itu terus yang saya lakukan. Jadi bertekad aja nggak cukup, teman-teman, untuk menjadi lebih baik. Karena dunia ini mengajarkan kita katanya di mana ada niat di situ ada jalan, tapi di dalam hal untuk berubah, transform, ya berkaitan dengan transformasi nggak semudah itu, nggak semudah ngomongnya. Kita udah punya niatan, tapi tekad aja nggak cukup. Karena problem kita ternyata dari Yohanes 15 kita belajar. Apa yang Yesus bilang, kita belajar bahwa problemnya bukan kurang bertekad, tapi kurang melekat. Itu problemnya. Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa? Hendaknya kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Kita harus saling. Ya, bertekad aja nggak cukup, kita harus melekat. Jadi jikalau kamu tinggal dalam aku dan ini dia ayat 7 bilang gitu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Oh, ternyata ini. Ya, ini dia problemnya. Kita seringkali pikir tinggal dalam Tuhan tuh artinya sesederhana, ya udah yang penting gue gereja, ya udah mulai pelayanan, ya udah baca Alkitab walaupun ya masih bolong-bolong, ya udah mulai saat teduh lah walaupun masih nggak jelas gimana waktunya, ya walaupun masih terus bikin dosa tapi at least gue udah pelayanan, udah mendingan lah. Ya gue udah mulai ke gereja, udah mulai. Bukan itu kita dalam Tuhan, tapi pertanyaan Tuhan dalam kita nggak? Karena kuncinya adalah bukan hanya kita dalam dia, tapi dia juga dalam kita. Saling. Ya saling harus ada relationship yang real. Bukan cuma secara agama, religiously. Bukan religion, tapi relationship. Ya makanya ada saling. Saling. Kita dalam dia, dan dia dalam kita. Ya karena ke gereja, jujur apalagi nggak ke gereja, ya udah hampir setahunan kita nggak gereja. Ke gereja aja nggak bisa jadiin orang Kristen loh. Ya, salah satu penginjil yang terhebat yang pernah hidup ya. Menurut saya salah satu yang saya kagumi, Billy Graham pernah bilang, pergi ke gereja nggak bisa menjadikanmu orang Kristen, kayak masuk garasi nggak langsung otomatis menjadikan lu mobil. Atau kalau bercandaan gue selalu bilang pergi ke Jeko nggak berarti lu jadi donat. Kita ke Jeko mau beli donat, bukan mau jadi donat. Ya nggak sih? Artinya apa, lu nggak bisa jadi Kristen dengan cara ke gereja. Itu artinya kita baru di dalam dia, tapi pertanyaannya apakah dia dalam kita? Ya, karena ini mesti saling. Nah pertanyaannya gimana gitu? Maksudnya Tuhan dalam kita tuh gimana, Kak? Ayat 7 dijelasin. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ya, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Oh itu maksudnya Tuhan dalam kita, Kak. Ya jadi ketika firman kita denger nih, nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya bukan cuma sekedar dengar, tahu dan beres, tapi kita taati, kita lakukan. Ya itu artinya
kita biarkan firman-Nya tinggal di sini, nggak cuman masuk bentar, terus nanti sibuk sendiri, asik sendiri, terus diambil benihnya, ya benihnya keinjak, benihnya kejepit, karena hawa nafsu dalam diri kita, nggak. Ya kayak perumpamaan penabur, nggak kayak gitu, tapi benar-benar kita jaga. Kita simpan dalam hati kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ternyata itu baca Alkitab itu harus gue bilangnya harus baper, harus bawa perasaan, harus sungguh-sungguh firman Tuhan, harus dimasukin ke hati. Yang lain, apa kata orang, nggak harus dimasukin ke hati. Berapa kita hatinya hancur, berantakan, kecewa, sakit, ya rusak karena bukan firman Tuhan yang kita masukin ke hati, tapi apa kata orang. Apa kata dunia, apa kata teman-teman kita yang ngebully kita. Ya apa kata haters kita di kolom comments. Kita menghancurkan hati kita karena yang kita masukin ke hati itu yang begituan. Tapi yang mestinya kita masukin ke hati, yang berasal dari hatinya Tuhan, yaitu firman Tuhan, nggak kita masukin ke hati. Salah siapa? Ya salah kita lah. Jadi mulai hari ini, yang kalau ada yang lu mau masukin ke hati, oke, firman Tuhan. Ya itu artinya kita bukan cuma di dalam dia, tapi dia di dalam kita karena firman-Nya tinggal dalam kita, sehingga di ayat janjinya keren loh, dibilang minta apa aja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Emang iya Kak? Oh iya. Kenapa? Karena orang yang menyimpan janji Tuhan dalam hatinya, yang firman Tuhan tinggal dalam dirinya, hatinya ini isinya adalah firman Tuhan. Hatinya menginginkan yang Tuhan inginkan. Bukan hal-hal yang duniawi lagi. Ya, aku pernah bikin satu quotes yang terdengar cukup kontroversial. Mungkin teman-teman pernah lihat di Instagram aku. Aku tulis kayak gini, yang isi hatinya firman Tuhan, yang hatinya dipenuhi firman Tuhan, isi otaknya nggak mungkin selangkangan. Artinya apa? Berapa kita struggle dengan pornografi, ini kenyataannya. Ya walaupun masih umur-umur starji, gue udah struggle, gue terikat pornografi dari SD bahkan. That's just insane. Dan anak-anak gue udah SD sekarang, gue tegang sendiri. Gue harus lindungin mereka, jangan sampai sehancur gue. Ya belasan, hampir puluhan tahun gue terikat pornografi. Ya isi otak gue, selangkangan mulu. Pokoknya mesum seputaran seks aja. Ya kenapa? Karena hati saya gak dipenuhi firman Tuhan. Ya garbage in, garbage out. Kalau yang lu abisin, yang lu tonton cuma Netflix aja kerjaannya, ya kan? Yang lu kerjaan cuma main game, semuanya komik yang lu baca. Ya jelas aja kalau yang masuknya begitu, itu isi hati lu dan akan memenuhi isi kepala lu. Ya garbage in, garbage out, sampah yang masuk itu sampah yang keluar. Tapi kalau firman Tuhan yang kita biarkan tinggal dalam hati kita, yang kita pikirkan akan adalah apa yang Tuhan pikirin. Ya, the things of God, hal-hal yang Tuhan rindukan. Makanya bisa minta apa aja. Kenapa? Karena hati kita dipengaruhi sedemikian rupa dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita minta itu sesuai dengan yang Tuhan mau. That's one of the goal of reading the Bible. Kita lagi sinkronisasi, lagi disinkronin biar nyambung sama Tuhan. Ya biar nggak selamanya Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Tuhan pengennya apa, Tuhan sukanya apa, kita sukanya apa. Ya kekudusan yang Tuhan suka, kekudusan yang kita susah jaganya. Ya dosa yang Tuhan benci, itu terus yang kita buat. Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Jadi gimana cara bisa nyambung? Nggak sederhana, hidup dalam firman. Dari zaman sekolah minggu mungkin teman-teman pernah dengar lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, perubahan, transformation, itu salah satu bahasa lainnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan. Ya, pohon yang sehat akan bertumbuh. Pohon yang bertumbuh dengan baik pasti berbuah. Ya, bukan hanya berubah, tapi berbuah, karena proses pertumbuhan itu sendiri adalah perubahan, tapi perubahan itu akan menghasilkan buah. Ya, itu tandanya kita udah tahu kita berubah. Orang lain ada yang bisa nikmatin nggak buahnya dari kita punya keintiman sama Tuhan. Ya ketika baca Alkitab cuma cukup tahu, tambah banyak tahu, kepalanya tambah gede, jago debat, atau hatinya tambah besar, sehingga lebih mudah untuk memaafkan, ya lebih kuat untuk mengasihi, tulus dalam melayani. Ya harusnya kan yang tambah gede hati kita, bukan palanya. Ya kita nggak baca Alkitab cukup tahu. Kita baca Alkitab bukan cuma pengen tahu, tapi kita baca Alkitab pengen taat. Karena that transformation means lead us to obedience. Orang yang taat itu tandanya dia dalam sama Tuhan. Ingat gak, barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ya seperti orang yang membangun rumah, menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di situ. Ya. Dan ketika badai hidup menghajar dia, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap berdiri teguh. Ya, artinya apa? Kedalaman seorang
Keintiman seorang, dalamnya hubungan kita sama Tuhan akan terlihat dari ketaatan kita. Kalau nggak taat berarti nggak dalam. Mau teologinya panjang lebar, dalam-dalam, seru-seru, kayaknya gimana banget. Tapi kalau nggak ada buahnya, sekali lagi perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi ada perubahan. Orang lain yang bisa lihat perubahan itu. Ya kita seringkali nggak sadar, kita lagi berpikir I'm just being me in Him. Saya hanya diri saya sendiri di dalam Tuhan. Tapi perubahan itu nggak bisa dipungkirin, orang lain terberkati dengan perubahan kita, dengan transformation yang dimulai dari dalam. Dengan kita mulai sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Baca Alkitab sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar baca biar kelar, tapi baca untuk mengerti. Ya, dan untuk mentaatinya. Ya, Roh Kudus bantu kita, Roh Kudus bantu kita. Dan ini bagian yang penting, teman-teman. Karena Tuhan Yesus berkata sekali lagi, aku taruh di sini. Ya, di luar Dia kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita bisa bertekad untuk berubah, tapi problemnya bukan masalah kurang bertekad, tapi kurang melekat. Jadi kita punya PR. Ya, kalau kita mau berubah, ya, atau lebih tepatnya berbuah. Ya, transformation leads to fruitfulness. Ya, transformasi perubahan akan membawa kepada keberbuahan. Kita akan menjadi berkat buat sekeliling kita. Dimulai dari di rumah. Udah setahunan lebih, ya kurang lebih kita di rumah aja. Ya, kenapa? Karena Tuhan paling pengen kita tuh mulai berbuah, ya mulai perubahan kita bisa dirasakan oleh orang-orang paling dekat kita. Ya, jangan sampai masih ada anak-anak muda yang hidup dua dunia. Ya, di gereja jago kebaktian tapi di rumah nggak jadi anak yang berbakti. Ya, setahunan ini kita diajarin untuk selalu mulai dari orang-orang terdekat kita, karena perubahan kita paling bisa dinikmati oleh mereka. Ya, dari mereka kita tahu kita udah berubah atau belum. Kita bisa berasa udah berubah, tapi mereka yang paling bisa lihat perubahan itu, dan mereka membutuhkan itu. Ya, karena that's what itu artinya jadi saksi. Jadi saksi adalah melalui perubahan hidup kita. Orang lain diberkati. Ya, bahkan menjadi kesaksian sehingga orang lain juga jadi pengen percaya. Kok lu bisa ya berubah? Gue udah berusaha lo berubah, gue udah bertekad loh. Ya, tapi sulit, mustahil malah. Tapi kok lu bisa ya? Dan kita akan ceritain, oh ya, firman Tuhan. Yuk ada Bible study malam ini. Ya, ada pendalaman Alkitab besok. Ada komsel yuk ikutin. Ya, ada online service yuk tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu. Ayo join, ini linknya tinggal dioper. Kita hidup di era paling enak. Ya, hidup di era paling enak. Dan gini, aku rindu apa yang aku bagikan ini jadi sederhana buat teman-teman. Ya, aku rindu semua kita ditransformasi oleh kasih Tuhan, diubahkan oleh kasih-Nya yang bukan hanya menerima kita apa adanya, tapi juga mengubahkan kita menjadi seperti Kristus. Ya, ada satu buku bagus banget yang nulis namanya Tim Lane, ya Timlane, Tim Lane, Timothy Lane, sama Paul David Tripp. Ya, Paul Tripp, judulnya Bagaimana Orang Berubah. Bagaimana Orang Berubah. Ya, gue sangat rekomendasi buku ini buat teman-teman yang rindu untuk belajar lebih dalam lagi tentang how to be transformed, bagaimana kita bisa diubahkan. Ya, dan mudah-mudahan aku bagi ini cukup taktis, sederhana, sehingga bisa kepake, teman-teman bisa langsung bagiin 3 poin sederhana ini. Kita harus nggak sih berubah? Kalau emang Tuhan kita terima apa adanya, harus. Diterima apa adanya bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Yang kedua, ya bisa nggak sih kita berubah? Karena rasanya mustahil. Kita udah nyoba tapi nggak bisa. Kita udah bertekad tapi ternyata nggak cukup. Sebenarnya bisa. Ya, kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa, tapi bersama dengan Tuhan bisa. Makanya apa? Kita ngejawab poin terakhir itu bagaimana seorang bisa berubah. Kita harus hidup dalam firman. Kita dalam Dia di dalam kita. Ya, kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita sehingga kita bisa berubah dan berbuah. Let me close us in prayer. I want to pray for us. Roh Kudus bantu kami. Please bantu kami karena kami tahu secara daging kami nggak punya kemampuan itu. Kami punya tekad, tapi tekad aja nggak cukup. Kami rindu untuk bisa melekat sama Tuhan. Roh Kudus bantu kami, biar semua firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang keluar langsung dari hatinya Tuhan, tidak jatuh sia-sia di tanah yang sembarangan, tapi bisa benih itu bisa jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi ini. Apapun terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau pegang firman Tuhan. Kami mau terus hidup dalam firman dan dalam doa. Karena kami tahu di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Yesus Kristus sudah mati buat kami, sehingga menyelamatkan kami dari tubuh binasa ini. Dan Roh Kudus bantu kami. Kami minta bantuan-Mu, Roh Kudus, kepadamu Bapa yang baik, di dalam satu nama yang Engkau sendiri berjanji, apapun yang kami minta dalam nama ini, bukan hanya didengar, tapi juga dikabulkan. Dalam nama Yesus kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa. Amin.
Thank you guys. God bless you. Stay safe and healthy.